Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Oke, dalam video kali ini saya kedatangan HP Vivo. Kalau nggak salah ini Vivo Y15s ya. Dan ini HP-nya baterainya kosong ya. Hanya baterainya kurang, jadi tidak kuat untuk menghidupkan HP-nya. Di sini untuk LCD-nya saya gunakan LCD S8 Plus ya. Jadi di sini sesuai request dari usernya. Oke, di sini untuk baterai ini saya coba cek dulu, baru untuk mengukur mencari tegangan min plusnya ya. Jadi di sini saya gunakan cas tembak untuk mengisi baterainya, sementara sambil mengelem LCD ya. Jadi di HP ini ternyata untuk LCD barunya masih aman ya. Jadi mudah-mudahan saat pemasangan tidak ada masalah ya, karena saat pengetesan terlihat LCD-nya menyala ya. Dan kalau misalkan ada masalah, jadi tidak ada kendala ya untuk LCD barunya. Oke, lepas dulu untuk bagian-bagian yang ada di LCD barunya. Sebelum pengeleman di sini saya presisikan dulu ya. Saya akan coba tes dulu sebelumnya. Apabila dirasa sudah pas, tidak ada bagian-bagian yang mengganjal, langsung saja kasih lem. Dan ini untuk HP ini sebelumnya ini bekas masuk air ya. Dan ini di bagian framenya ini, belakang LCD ini banyak bekas air ya. Ini sudah saya bersihkan, namun masih belum ini ya, belum agak bersih sekali ya, namun saya usahakan sebersih mungkin. Oke, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan untuk pemasangan LCD ini sebenarnya lebih mudah ya, namun harus hati-hati juga, karena apabila terjadi kesalahan kita malah jadi nombok ya, dan nanti malah mengganti dengan LCD baru lagi ya. Oke, di sini lanjut pemasangan LCD barunya. Oke, sambil dirapikan ya, tekan pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Pastikan tidak ada bagian-bagian yang terangkat ya, karena apabila nanti ada bagian-bagian yang terangkat, nanti bisa kita tambah perekat karet ya, atau karet gelang itu, atau isolasi ya. Oke, di sini alhamdulillah sudah terpasang. Lanjut merapikan HP-nya ya. Dan di sini saya rasa sudah cukup ya untuk pengecesan baterainya. Jadi mudah-mudahan HP-nya lancar ya, baterainya mau terisi ya. Oke, sambil dicek lagi komponen-komponen lainnya seperti konektor, fleksibel, kabel-kabel dan yang lainnya ya. Pastikan semua terpasang saat pengembalian seperti semula ya. Dan di sini untuk HP ini fleksibel fingerprintnya ada di bawah tutup mesin ya. Jadi itu harus dipasang dulu fleksibel fingerprintnya, kemudian lanjut ke pasang bautnya ya. Dan alhamdulillah bautnya terisi semua ya, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih juga. Oke, sambil merapikan pastikan semua terpasang baut-bautnya dengan pas ya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan tutup mesinnya sudah selesai. Lanjut pasang cover belakangnya ya. Oke, tekan pelan-pelan bagian pinggirnya saja ya, jangan di bagian LCD-nya, takutnya kalau terlalu kuat menekan malah membuat kita jadi nombok ya, karena bisa saja LCD-nya ngeblank atau malah mati ya kalau kita terlalu kuat menekan di bagian LCD. Jadi kita ambil bagian sisi pinggirnya saja ya, tekan pelan-pelan. Dan alhamdulillah sudah down ya. Di sini
sambil menunggu lem kering, dan di sini saya tambah perekat ya untuk HP-nya. Ini saya kasih isolasi untuk bagian sisi-sisinya agar LCD barunya tidak terangkat ya. Jadi untuk bagian kiri kanan, bawah dan atas ya. Jadi di situ saya tambah semua. Ini karena baterainya agak bermasalah ya tadi ya. Jadi baterainya agak kosong. Jadi saat pengetesan itu malah ini ya, malah gak sempat ya untuk mengetes ketampilan menu. Oke, jadi di sini saya akan coba sambil cas ya. Mudah-mudahan LCD barunya berjalan dengan lancar ya. Oke, langsung saya coba untuk lakukan pengecasan, dan kita tunggu beberapa saat ya. Mudah-mudahan HP-nya normal ya. Tunggu beberapa saat. Oh, ini kayaknya charger saya ini nggak masuk ya. Coba pakai charger yang lain. Oke, saya coba gunakan yang lain ya. Dan alhamdulillah sudah muncul tanda petir. Akan tunggu apakah masih mengisi, dan benar saja di situ baterainya lemah sekali ya, masih 0%, dan itu baru naik 1 ya. Oke, kayaknya nggak kuat ya untuk menghidupkan. Kita tunggu saja, biarkan untuk mengecas ya. Dan untuk selanjutnya ada HP Oppo A1K ya. Jadi di sini ada 2 unit HP yang langsung dipasang LCD-nya ya. Jadi untuk HP ini semuanya LCD ya. Kebetulan dengan tipe LCD yang sama yang dicari ya. Jadi langsung saja saya bongkar HP-nya karena sudah terlepas semua ya untuk HP-nya. Jadi di sini tinggal lepas LCD lamanya ya. Dan ini LCD-nya sudah retak ya, lumayan parah juga, tidak bisa berfungsi lagi ya, nggak kelihatan gambarnya. Jadi tinggal melakukan pengetesan ya. Di sini untuk LCD lama sudah saya lepas dan baterainya sudah saya pasang kembali, dan sekarang lakukan pengetesan ya. Oke, pasang dulu semuanya. Saya akan coba tekan tombol power, mudah-mudahan berfungsi normal ya. Dan ini masih belum ada tanda-tanda ya. Coba hidupkan, coba pakai cas ya. Saya coba cas. Wah, ternyata baterainya juga sama ya seperti HP yang satunya tadi. Jadi baterainya ini nggak kuat untuk menghidupkan HP-nya ya. Biasanya ini voltasenya kurang ya, kurang dari 3,6 ya atau 3,5. Oke, di sini sambil mengecek bagian baterainya untuk mencari positif negatifnya, dan benar saja ya, ternyata baterainya kurang ya. Jadi di sini sambil mencari positif negatifnya, saya akan coba sambil cas tembak dulu ya. Jadi untuk LCD barunya sambil saya pasang. Oke, di sini sambil saya cas dulu untuk baterainya. Dan pengecasan saya ini masih manual ya, masih belum lengkap. Mudah-mudahan kedepannya lebih lengkap lagi ya, serta memperbaiki segala kekurangan-kekurangan agar lebih baik lagi, dan peralatannya lebih lengkap lagi ya. Oke, lanjut ke pemasangan LCD baru ya. Sini untuk bagian fleksibel bawahnya saya lepas dulu plastiknya agar tidak ada bagian-bagian yang mengganjal ya. Oke, apabila dipastikan rapat, sini langsung saja kayak saya kasih lem. Pastikan lemnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Dan untuk pemasangan ini sebenarnya agak mudah ya, namun kita harus lebih hati-hati, lebih pelan-pelan, sabar, dan jangan terlalu buru-buru ya. Jadi kalau kita buru-buru nanti hasilnya nggak bagus ya. Jangan terlalu banyak ya untuk bagian LCD pengelemannya,
karena apabila terlalu banyak nanti malah apabila lemnya kering malah kayak itu ya, kayak agak kebuka ya LCD-nya. Oke, setelah dikasih lem lanjut ke pemasangan LCD baru. Pastikan untuk bagian sisi-sisinya kiri kanan atas bawahnya aman ya. Lanjut ke pemasangan fleksibel konektor LCD. Kemudian karena ini tidak ada plastik beningnya untuk bagian baterai, jadi langsung kayaknya ya, ini karena sudah pernah diperbaiki ya sebelumnya. Jadi untuk HP ini sebelumnya memang keduanya itu memang pernah diperbaiki ya, sudah pernah diservis. Jadi untuk HP Oppo A1K ini untuk bagian plastik bening di baterai itu sudah tidak ada ya. Oke, langsung saja saya pasang baterai dan tutup mesinnya ya. Jadi untuk di baterai Oppo ini nggak saya kasih lem ya, karena lem bawaan masih lumayan kuat ya, jadi cukup berkat. Oke, setelah pemasangan baut-bautnya pastikan semuanya terisi ya, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Dan untuk pemasangan LCD sendiri sebenarnya lebih mudah ya, jadi tergantung kita sendiri ya. Kalau kita nggak hati-hati mungkin kita yang pasti nombok ya, atau kita terlalu kuat menekan LCD atau yang lainnya malah bikin LCD-nya tambah ini ya, tambah rusak ya. Jadi tekan di bagian sisi-sisinya saja ya, jadi di celah LCD itu ada bagian body frame-nya itu yang tekan ya, atau pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat ya. Dan di sini sambil menunggu lem kering, jadi saya tambah menggunakan isolasi ya, kiri kanan atas bawahnya, agar LCD-nya rapi dan terlihat lebih presisi ya. Oke, sambil mengecek pastikan HP-nya sudah aman ya. Dan di sini karena bagian body frame ini ada yang bolong, jadi di situ saya tambah dengan lem ya sedikit ya, agar terlihat lebih rapi lagi. Saya akan coba cek dulu, dan alhamdulillah HP-nya mau hidup ya. Dan ini bisa dipastikan sudah selesai ya untuk kedua unit HP-nya, sambil mengkonfirmasi ke usernya ya. Dan ini usernya berbeda juga ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.